Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 7 yang semoga kita semuanya, saya dan kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kemarin kita udah bahas adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab. Dua sahabat tersebut adalah yang pertama sahabat Abu Bakar, bukan sekaligus sahabat, beliau adalah mertua daripada Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai anak yang bernama Aisyah. Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mempunyai anak perempuan dan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Nah, kedua sahabat ini adalah sahabat yang sekaligus mertua daripada Nabi Muhammad SAW. Sekarang dua-duanya itu, Sayyidina Abu Bakar itu meninggal dalam keadaan dibunuh, kemudian Sayyidina Umar dalam keadaan dibunuh. Kapan Sayyidina Umar dibunuh? Ketika Umar bin Khattab menjadi imam sholat. Dikatakan, ada yang mengatakan imam sholat subuh. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam sholat subuh, kemudian ada seorang munafik kemudian yang maju kepada tempat pengimaman Umar bin Khattab, kemudian akhirnya menembuskan pedang ke badan Umar bin Khattab. Kemudian yang sekarang adalah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini lahir tahun 576 Masehi. Keluarga Utsman tersebut keluarga bangsawan. Artinya apa? Keluarga Utsman ini adalah keluarga orang-orang kaya. Makanya Sayyidina Utsman sampai sekarang hartanya masih ada di Arab Saudi. Nah, ini sehingga karena kekayaannya itu, keluarga Sayyidina Utsman itu disegani oleh bangsa Quraisy. Keluarganya berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan ibn Abul As alaihi salam bin Umayyah bin Abdus Syam. Nah, keluarga Sayyidina Utsman merupakan keluarga saudagar, yang artinya adalah keluarga Sayyidina Utsman itu adalah orang-orang kaya. Kemudian Sayyidina Utsman ini disebut Dzun Nurain, artinya yang mempunyai dua cahaya. Siapa yang punya dua cahaya? Artinya apa? Pemilik dua cahaya. Julukan ini disebut karena Sayyidina Utsman menikahi kedua putri Rasulullah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, itu di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin disebutkan juga Sayyidina Utsman bin Affan disebut Dzun Nurain, artinya yang mempunyai dua cahaya. Yang mempunyai dua cahaya karena sebab menikahkan dua putri Rasulullah SAW. Sifat-sifat Sayyidina Utsman yang paling terkenal, Sayyidina Utsman itu disebut sebagai pemurah atau dermawan. Karena kenapa? Sayyidina Utsman itu hartanya dipergunakan untuk dakwahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sifat Sayyidina Utsman adalah pemalu. Nah, artinya apa? Sayyidina Utsman ini adalah orang yang malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Utsman ini sangat pemalu di hadapan yang bukan mahramnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau malu pada seorang lelaki di mana malaikat pun malu kepadanya?" Kemudian Sayyidina Utsman ini walaupun kaya enggak sombong. Sayyidina Utsman ini walaupun punya banyak duit, akan tetapi yang pertama pemurah, yang kedua pemalu, yang ketiga ini adalah rendah hati, nggak pernah sombong. Hartanya banyak tapi nggak sombong. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin ada beberapa orang yang hartanya banyak kemudian sombong. Bahkan yang lebih parah lagi, orang miskin sok-sok kaya itu lebih sombong daripada orang yang kaya sombong. Kemudian Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Jadi setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah atau menjadi pengganti daripada Abu Bakar pengganti daripada Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang kita masih ingat, Sayyidina Umar bin Khattab ketika dipilih menjadi khalifah, Umar bin Khattab bersumpah, "Wallahi inni qad wulitu alaikum wa in ra'aytumuni ala haqqin fa'ayyuni wa in ra'aytumu 'alal batil fasaddiduni."
Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kamu melihat aku benar, ikutin. Tapi kalau misalnya kamu melihat aku salah, ingetin. Nah, ini adalah kehebatan daripada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang dermawan, dan Sayyidina Utsman ini sekaligus pengganti daripada Umar bin Khattab. Nah, pada pemerintahannya Utsman bin Affan menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengukuhkan gubernur lama. Artinya gubernur-gubernur yang lama di seluruh dunia, di seluruh pelosok negara-negara Islam kayak seperti Amr bin As. Kemudian siapa lagi? Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak, dan Abu Hasan al-Ash'ari sebagai gubernur Iran. Jadi Abu Musa al-Ash'ari itu kita kenal. Abu Musa al-Ash'ari itu sebagai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, itu dalam teologi. Kemudian yang kedua, memperluas wilayah. Nah, ini pada masa Islam, umat Islam sudah mempunyai armada laut yang tangguh. Seperti di mana Bizantium, kemudian Afghanistan, Syria, Lebanon, dan Palestina. Nah, Palestina dulu adalah kekuasaan Islam. Sekarang Palestina dikuasai oleh bukan dikuasai, seperti diambil tanahnya serta dijajah oleh Israel, sehingga tanahnya diambil oleh Israel. Kemudian bahkan Tiongkok, Cina juga dulu termasuk daripada kawasan Islam. Yang ketiga, nah ini yang kita kenal, menyusun mushaf Al-Quran. Dulu ketika zaman Rasulullah, semua para sahabat itu menghafal Al-Quran. Kemudian ada yang ada yang tertulis di batu-batuan, ada yang tertulis juga di daun-daunan, ada yang tertulis di pelepah kurma. Itu ketika dari zaman Rasulullah, kemudian zaman Abu Bakar. Kemudian karena ketika itu Sayyidina Utsman melihat, oh banyak nih penghafal Quran yang sudah meninggal. Kalau seandainya Al-Quran ini banyak yang hilang karena banyak penghafal Quran yang meninggal, ini bisa berbahaya bagi umat Islam ke depannya, karena nggak ada pedoman. Karena Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan dua perkara, intamasaktum bihima lan tadillu bihi abadan. Kalau seandainya kamu berpegang teguh kepada dua tersebut, maka kamu nggak bakal tersesat selamanya. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, ada yang mengatakan as-sunnah, ada yang mengatakan wa'itratu ahli baiti, menghormati keluarga, kata Rasulullah SAW. Nah, kepada masa Sayyidina Utsman ini baru mushaf Al-Quran itu dibuat. Nah, makanya di zaman Rasulullah itu belum ada mushaf yang kita pegang, buku Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Sekarang alhamdulillah kita pegang Al-Quran dan kita membaca Al-Quran tersebut. Itu yang pertama kali adalah dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan sama juga, ketika itu Sayyidina Utsman meninggal dalam keadaan dibunuh. Yang keempat adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu sahabat yang masuk Islam dalam keadaan muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekaligus sepupu daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu daripada Rasulullah SAW yang menikah dengan anaknya Rasulullah, yaitu bernama Fatimah Zahra, yang mempunyai anak yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahirnya para habaib. Itulah silsilah daripada para habaib. Kemudian kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, asal usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 601 Masehi. Nama bapaknya siapa? Abu Thalib. Siapa bapaknya Ali? Namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abu Thalib dan Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad. Abu Thalib punya anak Ali. Nah, disitulah Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW sepupu daripada Rasulullah SAW. Sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang cerdas. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali
pintu daripada kota tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sepeninggalan Utsman bin Affan. Para sahabat mendesaknya untuk menjadikan posisi Utsman bin Affan, menggantikan posisi Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib itu setelah diangkat menjadi khalifah, yang pertama mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, mengambil tanah yang sudah dibagikan Utsman kepada kerabatnya, dikembalikan kepada kas negara. Kemudian yang ketiga, memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambilkan oleh Baitul Mal. Yang keempat, memindahkan pusat pemerintahan Madinah ke Kufah. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini banyak yang mengatakan orang yang terlalu cinta kepada keturunan Nabi, kepada Ahlul Bait itu Syiah, dan yang membenci sahabat tapi cinta kepada Ahlul Bait itu ada yang mengatakan Syiah. Itu kita keluarkan daripada tersebut. Ini bermula dari ketika perang Jamal. Ketika perang Jamal adalah perang di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Padahal Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah mertua dengan menantu. Mertua dan menantu ketika itu perang karena ada yang memfitnah. Panjang kalau seandainya kita ceritakan dan sejarah tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat. Kita singkat, nanti kelas 7 baca saja. Ali bin Abi Thalib wafat. Kekalahan dalam perang Nahrawan membuat kaum Khawarij menyimpan dendam. Mereka semakin mengacau pemerintahan Ali. Secara diam-diam kaum Khawarij merencanakan pembunuhan kepada Khalifah Ali. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Khalifah bin Abi Thalib. Nah, ini adalah Abdurrahman bin Muljam adalah salah satu Khawarij. Artinya apa? Dia cinta kepada selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti Abu Bakar, Umar. Nah, tetapi dia benci kepada Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait adalah darah yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kelas 7 tugasnya buka halaman 52 bagian A, bagian B itu di LKS. Kemudian bagian C itu di buku tulis. Nah, nanti dikirimkan ke WhatsApp saya 0822 1622 7791 bagi yang belum menyimpan nomor saya. Jadi halaman 52 tugasnya bagian A, bagian B di LKS. Saya ulangi, di LKS. Kemudian bagian C di buku tulis. Jawabannya saja bagian C. Ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kelompok-kelompok Syiah dan kaum-kaum Khawarij, dan mudah-mudahan kita mencintai para sahabat, mencintai zuriyah Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.